الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. ثم أما بعد يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تسبع ودعوة لا يستجاب لها. الحمد لله فنحمد الله تعالى على ما من علينا من النعم التي لا تعد ولا تحصى. Kita memuji, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang banyak yang terus dan senantiasa Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Alhamdulillah, bi ni'matillah tatimus salihat. Terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang dia bersyukur kepada Allah, maka manfaat kebaikan kesyukuran itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya pasti Allah akan tambah. Wala in kafartum, jika kalian kufur, tidak bersyukur kepada Allah, Allah ancam. Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku sangatlah keras. Alhamdulillah, fi hadhihi lailah al-jalilah, pada malam yang mulia ini, narji' kita kembali, naqra' kita membaca min qira'atina min hadzal kitab ad-da'u wad-dawa, penyakit dan obat. Awil musamma, atau kitab ini juga biasa disebut dengan al-jawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi lil imam al-muhaqqiq al-allamah Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa qara'na fi liqa' al-madhi, dan telah kita baca
Pada pertemuan sebelumnya, masih pada pasal yang beliau beri judul Al-Ma'asi tahunu sahibaha indal haj. Bahwasanya kemaksiatan itu akan menghalangi pelakunya ketika dia membutuhkan pertolongan. Wal'iyadzubillah. Dan pertolongan itu terlihat sekali nampak dibutuhkan ketika seseorang di akhir kehidupannya. Dalam keadaan sudah lemas di atas pembaringan, tinggal menunggu keluarnya nyawanya dari jasad tubuhnya. Nas'alullah ta'ala salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Maka apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, gambaran setiap pribadi kita itu akan terlihat pada akhir kehidupan kita itu nanti. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah ta'ala salamah wal. Gambaran kebiasaan aktivitas selama hidup kita itu akan tercermin. Nampak potret kehidupan kita itu kapan? Di ujung akhir kehidupan kita. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, gambaran akhir dari mereka, orang yang kehidupannya diisi dengan syahabin, sailin, paring-paring, minta-minta. Maka di akhir kehidupannya yang terucap bukan kalimat la ilaha illallah, tapi filsun. Mengatus 1000, 2000. Itu. Waliyadzubillah. Karena kebiasaannya di dunia seperti itu. Nah, maka ketika akhir kehidupan yang diingat itu terus. Waliyadzubillah. Maka ibadah, semangat ibadah, semoga akhir kehidupan kita itu adalah akhir kehidupan yang baik. Istiqomahnya kita di atas ketaatan kepada Allah, istiqomahnya kita di atas sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, semoga akan membantu di akhir kehidupan kita nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mau dalil, apa dalilnya yang disebutkan kemarin oleh Imam Ibnul Qayyim? Apa bunyinya? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Yuthabbitullah, Allah akan kokohkan, Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman dengan qauli tsabit. Di antara ahli tafsir menyebutkan makna qauli tsabit adalah qaul la ilaha illallah, diteguhkan. Sehingga di akhir kehidupannya dia dengan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagian manusia yakni dijadikan zikir, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu ya. Tapi realisasinya yakni meminta kepada selain Allah. Maka yang seperti itu tidak akan bisa membantunya. Meskipun dia berzikir sekian ribu kali. Tapi perbuatannya menyelisih ucapan dia. Dia ibadahnya kepada selain Allah. Bahkan sebagiannya ada yang sampai yakni orang yang sudah meninggal diajari, ditalkin di kuburannya. Ya. Nah, ketika sudah dikubur, kemudian lebihnya ngajari kepada orang yang mati. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan para malaikat? Semuanya itu Allah akan mudahkan, yakni ketika dia di dunia. Istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Istiqomah di atas ibadah kepada Allah. Senantiasa menebar kebaikan di tengah-tengah manusia.
dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah. Menebarkan kebaikan kepada manusia, dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir kita sampai pada bait syair yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kama qila, sebagaimana dikatakan, ya amina ma'a qubhil fi'li minhu ahad. Wahai orang yang merasa aman bersamaan dia qubhil fi'l. Apa makna qubh? Qubhun, jelek, buruk. Wahai orang yang merasa aman bersamaan dia melakukan perbuatan yang buruk. Dia merasa aman saja dengan perbuatan dia melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ahal ataka tauqi'. Apakah telah datang kepadamu tanda tangan, yakni jaminan kamu pasti dapat keamanan. Amin. Amnin tauqi'u amnin, kamu mendapatkan jaminan tanda tangan keamanan. Apakah kamu bisa menjamin dirimu aman selamat nanti? Anta tamlikuhu, engkau bisa mendapatkannya, engkau memilikinya. Nah, kamu berbuat dosa, kamu merasa aman. Gitu. Apakah kamu bisa menjamin dirimu selamat? Jama'ta syai'an, sungguh engkau telah mengumpulkan dua perkara. Amnan wattiba'al hawa, merasa dirinya aman dan juga sekaligus mengikuti hawa. Hada ihdahuma fil mar'i tuhlikuhu. Maka ini salah satu dari dua perkara ini yang menyebabkan seseorang akan dibinasakan. Merasa aman. Merasa aman. Dan juga yang kedua mengikuti. Kemudian dalam bait syair yang ketiga beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau berkata, wal muhsinuna ala darbil makhawif. Wal muhsinun, muhsin, dan orang-orang yang baik, orang yang berbuat ihsan, orang yang baik, mereka itu ala darbil makhawif. Aidar bermakna tariq. Mereka di atas jalan kekhawatiran, makhawif. Padahal dia beramal, tapi hatinya takut. Itu orang yang berbuat baik, orang yang bertakwa. Wa qad saru dzalika, dan sungguh mereka berjalan. Wa dzalika darbun lasta taslukuhu, sungguh mereka itu berjalan dan jalan yang tidak kalian tempuh, jalan yang tidak kalian lalui. Salaka tasluk, jalan yang tidak kalian tempuh, yakni beramal dan memiliki rasa takut. Itu orang-orang yang ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wa farradta fi zar'i waqta badri min safih. Farradta, engkau telah melalaikan fi zar'i, dari menanam. Zara' zuru', engkau lalai dari nandur, engkau lalai dari beramal. Waktu badri, di waktu mulai menanamnya. Waktu menanamnya di mana? Di dunia. Engkau lalai, enggak menanam ketika waktu menanam. Engkau enggak beramal di dunia, karena dunia itu darul amal, tempat beramal. Maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim, maka ini min safih, termasuk daripada kebodohan. Dikasih waktu buat beramal, dia tidak beramal. Kesempatan di dunia. Gitu. Kok dia disia-siakan? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, min safih. Maka dia termasuk orang yang bodoh. Dikasih kesempatan harusnya digunakan sebaik-baiknya. Tapi dia lalaikan.
Kalau orang bekerja, dikasih kesempatan kan digunakan kesempatannya. Saya akan bekerja sebaik-baiknya. Gitu ya. Ini urusannya akhirat. Dikasih kesempatan umur, tapi dia nggak mau gunakan umurnya untuk beramal soleh. Ketaatan kepada Allah. Maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam syair ini, min safih. Dia orang yang bodoh. Fakaifa inda hasadin nas tudriku. Maka bagaimana ketika manusia hasadi, apa hasad? Panen. Maka bagaimana ketika orang lain itu manusia pada panen, tudrikuhu, yakni sedangkan engkau, yakni pengen panen juga. Orang nandur, ya lu ke panen. Ya. Enggak nanem, mintanya panen. Enggak beramal, mintanya dapat kebaikan. Lah. Tak akan mungkin. Hada wa a'jabu syai'un fika. Ini aku sungguh terheran-heran. Fika ada pada dirimu. Dikasih waktu, gak digunakan sebaik-baiknya. Dikasih umur, gak digunakan umurnya untuk beramal soleh. Aku heran kepadamu. Zuhduka fi daril baqa. Yakni sedikitnya kamu, perbekalan kamu untuk menuju negeri kekekalan. Berpalingnya kamu dari negeri kekekalan. Apa istilahnya? Banyak di mobil-mobil truk-truk. Nah, kerja mati-matian untuk sesuatu yang bakal ditinggal mati. Wa zuhduka fi daril baqa. Sungguh engkau berpaling, sungguh engkau sedikit sekali persiapannya, bekalnya untuk kehidupan yang kekal, baqa. Bi'aishi syaufa tatrukuhu. Tetapi engkau berpaling dengan aish, kehidupan, syaufa tatrukuhu, yang pasti kamu akan meninggalkannya. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah al-kais, orang yang cerdas, mandana nafsahu, orang yang bisa menundukkan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal semangat untuk bekal setelah kematiannya. Kemudian berkata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa minas safih, dan termasuk juga dari kebodohan, idzan billahi anta, demi Allah, berarti itu adalah kebodohan ada pada dirimu. Dikasih waktu, kesempatan, nggak digunakan sebaik-baiknya. Itu kebodohan padamu. Amil mahbun, atau kamu itu tertipu. Fi bai'in, fil bai'i hubna sawfa yudrikuhu. Pada jual beli yang menipu. Sawfa tudrikuhu, niscaya kamu nanti akan tahu kesudahannya seperti itu tadi. Kerja mati-matian untuk sesuatu yang bakal ditinggal mati. Kemudian kita masuk pada fasal berikutnya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Faslun. Al-ma'asi ta'mil qalba wa tud'ifu basiratah. Kemaksiatan ta'mi akan membutakan hati. Wa tud'ifu basiratahu, dan akan tud'if, akan melemahkan basirahnya, akalnya, pandangannya, akal sehatnya. Akan melemahkan, bahkan sampai pada tingkatan akan menghilangkan akal sehatnya. Sehingga ada istilahnya apa? Cinta buta. Membuat orang itu tergila-gila. Karena apa? Tud'if basiratahu, melemahkan, bahkan sampai menghilangkan akal warasnya, akal sehat. Waliyadzubillah. Dia sudah punya istri, lebih milih di luar. Nah, dia sudah punya yang halal, malah dia cari yang haram. Nah, berarti kan sudah hilang akal sehatnya. Waras beli ke wong. Dikasih yang baik, malah nyarinya yang jelek. Waliyadzubillah. Kemudian kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa min uqubatiha,
Dan termasuk daripada hukuman-hukuman haknya kembali kepada lafaz maksiat. Dan termasuk dari hukuman-hukuman kemaksiatan adalah annaha tu'mil qalba. Bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan itu akan membutakan hati, menggelapkan hati. Pokoknya kemauannya harus diikuti, dituruti. Kan membutakan hati. Fa illam ta'mah, maka jika tidak membutakan hatinya, paling tidak ad'afat basiratahu, sampai pada tingkatan melemahkan akal pikirannya. Karena lebih mendahulukan kemaksiatan hawa nafsu. Katanya yang penting enjoy. Gitu. Waliyahulillah. Gitu. Ya sementara. Wala Buddha pasti itu. Kalau hatinya nggak dibutakan, ya paling tidak, yakni akalnya itu menjadi lemah. Hilang akalnya. Hilang, yakni kesadarannya, kewarasannya. Waliyahulillah. Wa qad taqaddam bayanu annaha tud'ifuhu la Buddha. Maka sungguh telah berlalu penjelasan bahwasanya kemaksiatan itu akan melemahkan akal. Ya sudah. Di antara hukuman daripada kemaksiatan itu adalah melemahkan akal. Gampang kelalenan. Cepat pikun. Fa'idha amiyal qalbu wa dha'ufa fatahu min ma'rifatil huda. Maka apabila hati telah buta, apabila hati itu telah lemah, fatahu min ma'rifatil huda, maka akan terluputkan darinya dari mengetahui petunjuk. Karena yang merespon itu hatinya dan juga akalnya. Nah, oh ini benar. Tapi ketika hatinya sudah buta, akalnya sudah nggak waras, ya sudah terluputkan dari mengenali kebenaran. Terluputkan dari mengenali petunjuk. Burung dadine. Wa quwwatihi ala tanfidihi. Dan lemahnya juga, akan melemahnya juga kekuatan. Quwwatihi, kekuatan ala tanfid. Yakni untuk melakukan, yakni mewujudkan, melaksanakan, mengamalkan petunjuk. Ketika sudah lemah hatinya, maka sulit untuk mengamalkan petunjuk. Tapi begitu perkara kemaksiatan, semangat. Itu waliyahzubillah. Tapi untuk ketaatan, wah, kayong abot, kayong gendong beras. Waliyahzubillah. Wa fi ghairihi, dan pada orang lain juga demikian. Bihasabi dha'fi basiratihi wa quwwatihi. Maka itu sesuai dengan kadar lemahnya pandangan hatinya dan kekuatannya. Itu sesuai dengan perbuatan dia. Tingkat dosa dan kemaksiatannya. Maka ketika semakin besar perbuatan dosanya, maka semakin lemah hatinya. Fa innal kamalal insani madaruhu ala aslain. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, sesungguhnya kesempurnaan manusia, kamal insani, kesempurnaan manusia, madaruhu ala aslain, berputar pada dua pokok perkara. Manusia akan sempurna berputar pada dua pokok perkara. Apa? Yang pertama, ma'rifatul haq minal batil. Mengenali kebenaran dari kebatilan. Wah, ki bener ki. Itu dikatakan kamalul insan, manusia yang sempurna. Mengenali kebenaran dari kebatilan. Ini manusia yang sempurna. Yang kedua, wa isaruhu alaihi. Isar. Apa makna isar? Mendahulukan. Mendahulukan kebenaran dari kebatilan. Ini disebut insan
kamalul insan, manusia yang sempurna, lebih mengedepankan kebenaran daripada kebatilan. Kemudian kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa ma tafawatat manazilul khalqi indallahi ta'ala fid dunya wal akhirah illa biqadri tafawuti manazilihim fi hadaini amrayni. Kata beliau, wa ma tafawatat manazilul khalqi, dan tidaklah tafawat ay tafaraq maknanya, dan tidaklah berbeda, dan tidaklah perbedaan manazil, kedudukan makhluk di sisi Allah di dunia dan di akhirat, melainkan sesuai dengan kadar perbedaan, yakni kedudukan pada dua perkara ini. Wahuma, yang dua perkara ini, dan ini apa tadi? Mengenali kebenaran dari kebatilan, mendahulukan kebenaran dari kebatilan. Dua perkara ini asnallahu subhanahu ala anbiya'ihi bihima. Dua perkara ini yang Allah memuji kepada para nabi. Para nabi memiliki dua perkara ini. Mengenali kebenaran dari kebatilan. Yang kedua, mendahulukan kebenaran dari kebatilan. Allah memuji dalam surat Shad ayat yang ke-45. Wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Syahidnya pada kata ulil aidi wal absar. Nih, Allah memuji para nabi. Wadhkur, dan ingatlah ibadana, terhadap hamba-hamba kami. Allah sebutkan. Siapa yang dimaksudkan? Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Allah memuji mereka ulil aidi. Orang yang memiliki amalan yang besar. Dikatakan ulil aidi, memiliki tangan. Tangan itu menunjukkan gambaran amalan. Wal absar, ulil absar, orang yang memiliki ilmu yang tinggi, yang luas. Dua perkara ini berarti ulil aidi, gambaran daripada mendahulukan kebenaran. Ulil absar berarti gambaran dari ma'rifatul haq minal batil, mengenali kebenaran dari kebatilan. Ulil absar. Ulil aidi yakni mendahulukan kebenaran dari kebatilan. Ini dua perkara ini yang dimiliki oleh para nabi. Allah memujinya. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan. Fa'aidi, maka pada kata aidi berasal dari kata yad, ya, tangan. Maka tangan itu menunjukkan gambaran al-qawi, kekuatan, fitanfidil haq, kekuatan untuk merealisasikan, melakukan, yakni mewujudkan kebenaran. Itu tangan. Adapun wal absar, yakni al-basair, yakni pandangan pengetahuan dalam agama, fiddin. Basairu fiddin. Fawasofahum bikamali idrakil haq wa kamali tanfidihi. Maka Allah mensifati mereka para nabi dengan kesempurnaan pengetahuan mereka terhadap kebenaran dan kesempurnaan mereka dalam melaksanakan kebenaran, mendahulukan kebenaran. Ini yang dimiliki oleh para nabi. Allah memujinya. Kemudian berdasarkan ayat ini, kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, wan qasaman nas fi hadzal maqam arba'ata aqsam. Maka terkait dua perkara ini
dua pokok ini, yakni mengenali kebenaran dari kebatilan, mendahulukan kebenaran dari kebatilan, maka manusia terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, fahaulai asraful aqsam. Kelompok yang pertama adalah haulai, mereka ini. Siapa yang dimaksudkan mereka ini? Al-anbiya, para nabi. Mereka ini para nabi adalah dari makhluk minal khalq asraf, yang paling mulia, yang paling terhormat. Waktu duhul waktu isya al-muadzin yuadzin. Tafadhol. Nastamir, kita lanjutkan. Disebutkan oleh beliau al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya kesempurnaan manusia itu berputar pada 2 pokok perkara. Yang pertama adalah ma'rifatul haq minal batil, mengenali kebenaran dari kebatilan. Yang kedua, isaruhu alaihi, yakni mengutamakan kebenaran dari kebatilan. Kemudian beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya manusia terbagi menjadi 4 kelompok dalam 2 perkara ini. Yang pertama, yakni kelompok yang pertama adalah mereka asyraful khalqi, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling terhormat, wa akramuhum, makhluk yang paling mulia dari kalangan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, humul, siapa mereka? Al-anbiya. Karena mereka memiliki 2 perkara ini, yakni mengenali kebenaran dari kebatilan, yang kedua mengamalkan kebenaran, mendahulukan kebenaran dari kebatilan. Ini jenis manusia yang pertama. Kemudian al-qismu tsani, jenis manusia yang kedua, aksu haulai, kebalikan dari mereka. Apa berarti? La basirah wala quwwah. Ya, enggak punya ilmu, enggak punya amalan. La basirata lahum fid din. Maka jenis manusia yang kedua, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pandangan, tidak memiliki ilmu dalam perkara agama. Yani tidak apa berarti? Tidak mengenali kebenaran dari kebatilan. Dan juga wala quwwata ala tanfidil haq, tidak memiliki kekuatan untuk mengamalkan kebenaran. Wahum aksaru hadzal khalqi, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, dan jenis manusia ini yang terbanyak. Nggak punya ilmu, nggak punya amalan. Bodoh karo males. Wis klop. Tumbuh menangi tutup, bahasane wong tua. Alladzina ru'yatahum qadzal uyun, yang kalau antum lihat tipe orang-orang seperti ini bikin sakit mata. Ya. Pegaweane glelengan bae. Nyumpek gitu. Ya. Qadzal uyun wa hummal arwah, bikin panas jiwa. Ya. Bikin gregetan gitu. Wasaqmul qalbi, orang yang seperti ini bikin sakit hati gitu. Kalau ngelihat orang yang tipe seperti ini, nggak punya ilmu, nggak punya amalan, bodoh dan malas. Waliyadzubillah. Kalau antum lihat tipe manusia seperti ini, yudayyiquna diyar, antum merasa sempit tinggal di dunia ini, pengen kabur berupong kayak kia. Bodoh lan malas. Wa yughlauna al-ash'ar, yang menjadikan sebab
yakni yahlu, ghali, yakni mahalnya harga-harga. Ketika jual beli, akhirnya dagangannya dundak nakabe. Kok regane lagi mundak? Itu padahal enggak naik gitu. Ganti rega orang mundak, tapi ganti rega. Wala yustafadu bi suhbatihim. So, perhatikan. Wala yustafad. Nah, kamu tidak bisa ngambil manfaat bisuhbatihim kalau temennya orang tipe-tipe seperti ini. Ya, bodoh dan malas. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, jangan berteman dengan orang yang bodoh dan malas. La yustafad bisuhbatihim, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan faidah dengan pertemanan dengan mereka. La yanfa'. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, illa ar wa shinnar. Ar maknanya hina, shinnar maknanya kerendahan. Tidaklah berteman dengan tipe orang seperti ini, bodoh dan malas, yang didapatkan oleh antum itu kehinaan dan kerendahan. Tipe kebalikan dari siapa? Para nabi al-anbiya. Nah, la basirah wa la quwwat fi tanfidil haq. Nah, ini jenis manusia yang kedua. Al-qismu tsalis. Kemudian kata Al-Imam Ibnul Qayyim, jenis manusia yang ketiga. Man lahu basiratun bil haq wa ma'rifatun bihi. Jenis manusia yang ketiga, yakni dia memiliki pandangan pengetahuan terhadap kebenaran. Mengetahui ma'rifah, mengenali kebenaran. Lakinnahu dha'if, akan tetapi dia lemah, la quwwatalah, tidak memiliki kekuatan ala tanfidi, untuk melakukan, menjalankan, mengamalkan kebenaran. Wala da'wata ilaihi, lemah untuk mengajak, menyeru kepada kebenaran. Tahu ilmu tapi enggak memiliki kekuatan. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, hada halul mu'min dha'if. Maka ini adalah keadaannya seorang mukmin yang lemah. Apa kata Rasulullah? Al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat, berarti mukmin yang kuat terkumpul padanya dua perkara. Mengetahui kebenaran dan sekaligus melakukan, mengamalkan kebenaran. Itu dikatakan mukmin yang kuat. Itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Hadis rawahu Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian al-qismur rabi', jenis manusia yang keempat. Ketika dihadapkan yakni pada dua perkara ini, ma'rifatul haq dan mengamalkan kebenaran. Jenis manusia yang keempat, man lahu quwwah, dia memiliki kekuatan, wa lahu himmah, dia memiliki tekad, wa azimah, dia memiliki kesemangatan. Punya kekuatan, punya semangat, punya tekad. Lakinnahu dha'iful basirah fid din, akan tetapi lemah dari sisi ilmu dalam perkara agama. La yakadu yumayyizu baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Hampir-hampir orang yang seperti ini tidak bisa membedakan mana itu wali Allah dan mana itu wali syaitan. Bal yahsabu kulla sauda. Nah, digambarkan, diperumpamakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, jenis tipe manusia yang keempat ini, bal yahsabu kulla sauda tamroh. Bahkan dia menganggap setiap yang hitam itu korma. Wa kullu baydos sahmah.
Dia menganggap bahwa setiap yang putih itu lemak. Wa yahsabu al-waram syahman. Nah. Dan dia menganggap yakni seseorang terkena waram, yakni infeksi babrah abu, nah dia anggap itu wah kelemu ke wajawa an-nafi summan. Obat yang bermanfaat dia balik sebagai racun. Punya kekuatan, punya tekad, tapi nggak punya ilmu. Walaysa min haula'i man la yasluh li imamati fid din. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka tidak ada pada mereka ini orang yang layak menjadi imam dalam agama, wala huwa maudi'an, dan dari jenis kelompok-kelompok ini siwa kismil awal, kecuali dari yakni jenis manusia yang pertama. Siapa? Para nabi yang punya ilmu dan punya amalan. Itu ma'rifatul haq wa tanfidul haq wa isarul haq. Nah, itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-24. Surat As-Sajdah yang biasa sunnahnya dibaca kapan? yakni di hari Jumat sholat subuh rakaat pertama. Surat As-Sajdah ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Waja'alna, dan kami jadikan minhum, dari kalangan mereka para nabi, a'immatan yahdun, sebagai para pemimpin yang memberikan petunjuk. Nah, sebabnya punya apa tadi? 2 poin. Ma'rifatul haq wa isarul haq. Itu. Jadi pemimpin. Mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Bi amrina, dengan perintah kami. Kapan? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Nah, seseorang akan menjadi pemimpin dalam agama kapan? Ketika dia sabar. Nah, antum akan menjadi ustadz. Antum akan menjadi alim kapan? Ketika kalian bersabar di dalam belajar. Nah, terus semangat belajar, menambah ilmu. Nah, kapan? Lama sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan nyatalah mereka terhadap ayat-ayat kami, mereka adalah orang-orang yang yakin. Berarti kuncinya menjadi pemimpin dalam agama apa? Sabar dan yakin. Semangat belajar. Nah, bersabar. Terus menambah ilmu. Kemudian fa'ahbaru subhanah, kata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka Allah menghabarkan anna bisabri wal yakin nalul imamata fid din. Nah, ini disimpulkan oleh beliau al-Imam Ibnul Qayyim. Allah menghabarkan bahwasanya dengan kesabaran dan keyakinan manusia akan meraih, sebagian manusia akan mendapatkan yakni kepemimpinan dalam agama. Wa haula'i humul ladzina istathnahumullahu min jumlatil khasirin. Maka mereka-mereka ini
adalah orang-orang yang Allah kecualikan dari sejumlah manusia, orang-orang yang khasirin, orang-orang yang merugi, yang dikecualikan. Wa aqsama bil asri, Allah bersumpah dengan al-asr, dengan masa, dengan waktu. Alladhi huwa zamanu sa'yil khasirin war rabihin, yang al-asr, masa ini adalah waktu seseorang itu berusaha, baik itu orang yang merugi ataupun orang yang beruntung. Modal, yakni waktu. Ala anna man 'adahum fahuwa minal khasirin. Maka selain daripada mereka orang-orang yang berilmu dan beramal, fahuwa minal khasirin, maka mereka adalah termasuk daripada orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala wal 'asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi husrin. Sungguh seluruh manusia lafi husrin, benar-benar dalam kerugian. Illa, dikecualikan yang enggak rugi. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tadi ma'rifatul haq. Wa amilus salihat, dan mereka orang-orang yang beramal soleh. Berarti tanfidul haq, mengamalkan kebenaran. Wa tawasaw bil haq, dan saling menasehati dalam kebenaran. Menasehati dalam kebenaran masuk dalam amilus salihat juga. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasehati di dalam kesabaran. Falam yaktafi minhum bima'rifatil haq was-sabru alaihi, maka tidaklah cukup dari mereka mengenali kebenaran dan beramal di atas kebenaran, bersabar di atasnya. Tidak cukup. Hatta yusi ba'duhum ba'da, sampai sebagian mereka saling menasehati terhadap yang lain. Wa yurshiduhu ilaihi, dan membimbingnya. Wa yahudduhu alaihi, dan menganjurkannya, mengarahkannya. Yahuddu, mengarahkan. Alinea berikutnya panjang. Ya, kita cukupkan dulu. Wala'ala hadza bikifayah. Wa nad'u ila Allah, kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala an yusliha ahwalana, semoga Allah memperbaiki keadaan kita. Wa an yuyassira umrana, Allah memudahkan urusan-urusan kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang lebih dari itu, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.